الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita umur panjang dan kesempatan sehingga kita telah dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam menyembah patung berhala Allata wal Uzza kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring sebahu seayun selangkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang keikutsertaan Rasulullah dalam membangun Ka'bah, dan kita mengatakan bahwasanya Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun untuk kepentingan menyembah Allah Azza wa Jalla. Ada dua pendapat. Sebagian mengatakan yang membangun Ka'bah pertama sekali adalah Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Dan ada juga yang mengatakan yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam alaihi salam. Meskipun secara dalil pendapat yang pertama lebih kuat, yang mengatakan yang pertama sekali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Dari proses keikutsertaan Rasulullah dalam membangun Ka'bah, kita mengambil beberapa pelajaran. Salah satunya adalah bahwasanya Islam itu bukan agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad, tapi adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjut sedikit, akan berbicara tentang awal-awal Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Ketika Rasulullah memasuki usia 40 tahun, Rasulullah tiba-tiba senang menyendiri meninggalkan masyarakat kota Mekah. Beliau berangkat sendirian dengan tujuan mengasingkan diri dari orang-orang. Tempat yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah Gua Hira. Di sanalah Nabi Muhammad menghabiskan belasan malam di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan cara ibadah yang Rasulullah ketahui dari Nabi Ibrahim, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Di sanalah Rasulullah menghabiskan waktu yang cukup lama, 15 hari, 13 hari, 14 hari.
Ketika Rasulullah tiba-tiba nanti teringat keluarga, beliau merasa ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah, ataupun bekal makanan yang dibawa habis, maka Rasulullah akan pulang menjumpai Khadijah, tapi tidak lama. Setelah beliau pastikan keluarga dalam kondisi baik, beliau ambil lagi bekal dan berangkat lagi ke Gua Hira. Ini kejadiannya pada ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Hingga pada suatu saat datanglah malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika itu Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, Iqra." Nabi menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya nggak bisa membaca. Kemudian Jibril mengatakan, dipeluk Rasulullah, dipeluk erat, kemudian dilepas lagi, kemudian disuruh baca lagi, "Iqra," bacalah. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari'in." Saya tidak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi Nabi Muhammad yang ketiga kali, kemudian dilepas, kemudian baru dibacakan oleh Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Setelah itu baru bisa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak pernah terbayang, sedang beliau di Gua Hira kedatangan Jibril, tiba-tiba memerintahkan untuk membacakan sesuatu yang belum pernah beliau dengar sebelumnya. Nabi Muhammad ketakutan, akhirnya beliau pulang meninggalkan Gua Hira ke rumah Khadijah. Sampai di sana badan Rasulullah itu menjadi gemetar, kulit beliau kekuning-kuningan karena ketakutan. Kemudian beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Artinya selimuti saya, kedinginan, demam. Kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, kepada Khadijah, beliau mengatakan, "Saya tadi menjumpai sesuatu di Gua Hira, laqad khasyitu ala nafsi." Sampai-sampai saya menjadi ketakutan. Ulama di sini ada dua penafsiran. Sebagian mengatakan ketakutan akan dibunuh, kemudian yang kedua ketakutan gila. Karena ada kemungkinan dua. Kalau kita sedang tiba-tiba di satu tempat sendirian, datang orang yang tidak kita kenal, ada kemungkinan dua. Yang pertama, kemungkinan kita akan dibunuh, atau kedua yang datang itu jin. Bisa jadi kita gila setelah itu. Nabi mengatakan, "Laqad khasyitu ala nafsi." Khadijah mengatakan, "Wallahi la yuhziyakallah." Demi Allah, kamu Muhammad tidak akan celaka. Kenapa? Karena kamu ada 5 hal, wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim. Kamu Muhammad adalah orang yang senang menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, watahmilul kal. Ketika ada orang yang tidak mandiri, kemudian kamu akan datang membantunya. Al-kal, watahmilul kal. Kemudian wataksibul ma'dum. Kamu adalah orang yang selalu mencari orang membutuhkan untuk diberikan sedekah. Wataksibul ma'dum. Kemudian wahai Muhammad, kamu adalah orang yang watakrid dhaif. Kamu adalah orang yang senang menerima tamu, menjamu tamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, kamu Muhammad wa tu'inu ala nawaibil haq. Adalah orang yang apabila ada satu bencana muncul atau tumbuh di dalam satu masyarakat, maka kamu orang pertama yang akan membantunya. Ini salah satunya ketika Ka'bah kemarin hancur. Itu kan peristiwa yang menimpa masyarakat kota Mekah. Nabi datang ke situ. Nah, kata Khadijah, orang yang punya 5 sifat ini itu mustahil akan celaka, dibunuh tidak akan, dan tidak akan gila yang punya 5 sifat ini. Namun hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu hati Rasulullah memang sudah tenang. Tapi pertanyaan masih di kepala Rasulullah, siapa yang tadi itu? Setelah Khadijah mengatakan 5 perkara tadi, Nabi memang sudah tenang. Tapi pertanyaan masih menggantung, siapa yang dijumpai di Gua Hira tadi? Akhirnya Khadijah punya inisiatif,
dibawalah Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal anak pamannya Khadijah. Beliau adalah satu orang Nasrani, sudah tua, buta, dan bisa membaca kitab Injil. Bahkan beliau bisa menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel sekarang. Artinya Waraqah ibnu Naufal ini adalah orang yang sangat paham akan kitab Injil dan berbagai perihal yang turun dari langit. Dibawalah Nabi Muhammad ke depan Waraqah ibnu Naufal. Khadijah mengatakan, "Wahai Waraqah, wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari Muhammad." Lantas Nabi Muhammad menceritakan apa yang beliau lihat di Gua Hira. Setelah diceritakan, Naufal langsung menjawab. Waraqah ibnu Naufal langsung menjawab, "Itu namus. Itu adalah namus yang turun kepada nabi-nabi sebelum kami." Namus adalah malaikat pembawa wahyu. Waraqah mengatakan itu adalah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa. Itu adalah malaikat pembawa wahyu yang pernah dulu itu turun kepada Nabi Musa. Nah, ketika itu Rasulullah jadi tahu. Jadi tahu bahwa saya ada kemungkinan bahwa saya Nabi akan menjadi Rasul. Bahwa saya Nabi akan menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kejadian di Gua Hira, setelah wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata setelah itu wahyu tidak turun lagi. Setelah pertama kali turun di Gua Hira, setelah itu wahyu tidak turun lagi. Ulama berbeda pendapat ketika menghitung berapa lama wahyu tidak turun setelah turun di Gua Hira. Setelah wahyu pertama turun di Gua Hira, wahyu keduanya itu baru turun 6 bulan kemudian. Tidak langsung besoknya turun lagi. Sampai-sampai Rasulullah berpikiran, beliau menyangka bahwasanya beliau tidak jadi diutus menjadi Rasul. Rasulullah sampai-sampai berpikir bahwasanya beliau, karena dosa beliau atau karena apa yang beliau lakukan, Allah membatalkan. Awalnya ingin mengutus Muhammad sebagai Rasul, beliau sampai berpikir kerasulan itu dibatalkan, makanya turun wahyunya tidak turun lagi. Sampai 6 bulan kemudian, barulah ketika satu saat ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat malaikat Jibril duduk bersila seperti ini, bainas sama'i wal ardh. Beliau duduk di antara langit dan bumi. Disitulah malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, anta Rasulullah. Kamu adalah Rasulullah." Ternyata Nabi takut lagi. Takut, beliau pulang lagi ke rumah mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Ada yang selimuti saya, selimuti saya. Nah, ketika itulah turun wahyu yang kedua, "Ya ayyuhal muddatsir, wahai engkau yang berselimut, qum fa'anzir." Bangun, bangun dan sampaikanlah berita peringatan. Wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur. Nah, setelah wahyu kedua ini turun, maka setelahnya itu baru wahyu turun secara beruntun, tidak lagi putus-putus seperti di awal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah penerimaan wahyu pertama ini? Yang pertama, ini turunnya wahyu, peristiwa turun wahyu ini punya ikatan sangat erat dengan akidah, dengan yang namanya keimanan. Karena semua ajaran yang kita terima hari ini, perintah sholat, perintah puasa, perintah bayar zakat, perintah sholat 5 waktu, kepercayaan kita bahwasanya nanti akan ada hari kiamat, akan ada surga, akan ada neraka, akan ada hari di mana amal kita ditimbang. Itu semua sumbernya dari wahyu. Kalau
permasalahan wahyu ini tidak betul kita pahami, kalau seandainya permasalahan wahyu ini tidak benar kita yakini, maka seluruh bangunan Islam itu hancur. Kenapa? Karena dasarnya hancur. Semua ajaran yang kita terima itu adalah sumbernya wahyu. Makanya orang-orang orientalis, orang-orang misionaris, musuh-musuh Islam di barat, mereka belajar hadis ini. Mereka hafal hadis ini. Hadis ketika Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Dihafal, dipelajari bertahun-tahun, menuliskan buku tentang hadis ini. Tapi dipelajari bukan untuk diimani, tapi untuk mencari celah membantah hadis ini. Kalau misalnya hadis ini berhasil dibantah dan berhasil dirobohkan hadis ini, berhasil dipalsukan hadis ini, maka lenyaplah Islam. Hasil penelitian mereka apa salah satunya? Salah satunya mereka mengatakan, ini sebenarnya wahyu itu apa? Yang kita pahami kan malaikat Jibril turun begitu. Tapi orang barat mengatakan bukan. Wahyu itu adalah karena Nabi senang menyendiri, tidur di Gua Hira, sendiri berpikir, terus berpikir, sehingga beliau timbul inisiatif untuk membuat agama baru. Tadinya kita mengatakan Jibril yang datang, tapi orang barat mengatakan bukan. Itu tipuan Nabi Muhammad gitu. Tapi yang benarnya, orang barat yang mengatakan, yang benarnya adalah karena sering berpikir, akhirnya timbullah sebuah ide dalam diri Nabi Muhammad, kita buatlah sebuah agama. Kita kasih nama Islam. Tapi ini dengan mudah dibantah. Kalau ini adalah rekayasa Nabi Muhammad, adalah ide daripada hasil berpikir, kenapa Nabi Muhammad sampai ketakutan? Kenapa Nabi Muhammad sampai kulitnya itu menguning, ketakutan? Kenapa sampai kedinginan? Kenapa sampai Nabi Muhammad mengatakan zammiluni, selimuti aku? Kalau itu memang agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad ketakutan? Justru seharusnya Nabi Muhammad senang, gembira. Tapi ini Nabi Muhammad ketakutan. Sampai kulit beliau menguning, pucat. Artinya apa? Ada seseorang yang datang di Gua Hira. Nah, berarti apa yang dikatakan oleh orang barat itu tidak benar. Bahwasanya agama Islam itu adalah hasil yang olah pikirnya Nabi Muhammad. Bukan. Mutlak ketika itu malaikat Jibril turun, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sampai ketakutan. Kalau seandainya malaikat Jibril tidak turun, maka sudah pasti Nabi tidak ketakutan. Nah, itu. Kemudian juga kesaksian daripada Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal mengatakan hadza namus. Padahal Waraqah ibnu Naufal ketika itu belum lagi masuk Islam, tapi beliau mengakui ini adalah Jibril, malaikat yang turun membawa wahyu kepada Nabi Musa. Berarti jelas di sini Islam itu adalah wahyu yang turun dari langit disampaikan kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan kepada kita. Bukan seperti yang disampaikan oleh orang barat. Ini yang berbahaya. Jadi pendidikan Islam itu dipelajari di barat. Bukan untuk diyakini, tapi untuk dihancurkan. Hadis ini dihafal, bahkan orang-orang barat itu mereka lebih jago bahasa Arabnya ketimbang kita. Mereka bisa baca kitab, baca Quran, tafsir, hadis. Tapi mereka baca untuk menyimpulkan kesimpulan yang menyesatkan. Terkait hadis ini mereka mengatakan nggak ada malaikat Jibril ketika itu. Itu hanya tipu daya Muhammad. Tapi kan kita bisa bertanya, kalau itu tipu daya Muhammad, bisakah Muhammad menipu dirinya sendiri sampai beliau ketakutan? Sampai kulit beliau itu menguning? Kalau dalam kata-kata bisa kita tipu. Tapi kalau badan, kedinginan, tidak bisa ditipu.
Berarti kesimpulannya benar ada seorang malaikat yang bernama Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad yang isinya adalah ajaran Islam. Ini penting sekali karena yang membedakan antara seorang nabi dengan seorang tokoh sedikit saja. Tokoh dunia misalnya Bapak negara Indonesia, Soekarno. Beliau yang menimbulkan ide kemerdekaan Indonesia. Berarti sebuah perubahan. Di Amerika ada misalnya Abraham Lincoln. Di India ada Mahatma Gandhi. Itu semua orang-orang yang mengubah masyarakat dari satu kondisi kepada kondisi lain. Nah, apa yang Nabi Muhammad juga begitu, mengubah satu masyarakat kepada masyarakat yang lain. Bedanya di mana? Sedikit saja. Kalau Nabi mengubah masyarakat, sumbernya itu wahyu. Kalau tokoh tadi itu sumbernya pikiran. Itu saja beda. Makanya orang Barat sangat fokus sekali ingin menjadikan bahwa saya yang dijumpai Nabi Muhammad di Gua Hira itu bukan malaikat Jibril, tapi hanya hasil pikiran Nabi Muhammad. Makanya di Barat itu ada sebuah kitab, ada sebuah buku, 1000 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 siapa? Nabi Muhammad. Nomor 1 Muhammad. Kemudian yang kedua baru tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini kita harus senang atau harus hati-hati? Sekilas senang kita karena Nabi Muhammad diletakkan di nomor 1 di antara 1000 tokoh dunia. Tapi hati-hati. Dengan diletakkannya Nabi Muhammad di urutan pertama, kemudian setelahnya baru tokoh-tokoh dunia yang lain, seolah-olah pengarang ingin mengatakan begini, bahwa saya Muhammad itu sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Bukan Nabi, tapi adalah orang-orang yang punya kecerdasan, berpikir, sehingga bisa menelurkan sebuah agama yang namanya Islam. Nah, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terus berlangsung di Barat. Perang pemikiran itu terus berlangsung. Ajaran Islam itu dipelajari, kemudian diolah menjadi sebuah ilmu, kemudian ilmu itu dikirim lagi ke kita, kepada umat Islam. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan akidah. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian-kajian seperti ini sebenarnya sangat-sangat urgen yang harus dipelajari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita selama ini sangat jauh dari kajian-kajian seperti ini. Padahal itu sangat hubungan eratnya dengan akidah. Nah, kemudian yang kedua hadirin dirahmati oleh Allah, saya mengatakan tadi, Sayyidah Aisyah, Khadijah, ketika Nabi ketakutan, beliau menyampaikan, tidak usah takut wahai Muhammad, karena kamu punya 3 sifat, yang ada 5 sifat, yang apabila sifat tersebut ada pada satu orang, maka dia mustahil akan dicelakakan, tidak mungkin akan dibunuh, tidak mungkin akan gila, tidak mungkin akan kena godaan jin dan sihir. Apa itu 5? Yang pertama adalah silaturahim. Seseorang yang suka menyambung silaturahim, maka dia akan terjaga dari kecelakaan. Wa innaka latasilur rahim, kata Rasulullah. Wahai, kata Khadijah, fa innaka latasilur rahim. Kamu Muhammad adalah orang yang sangat menjaga silaturahim. Kemudian yang kedua, Rasulullah adalah tipe orang yang ada di masyarakat kita. Akan ada beberapa orang yang tidak sanggup mandiri. Kita menemukan anak muda tidak bisa dapat kerja, belum bisa menikah, ada keluarga yang tidak punya penghasilan sendiri. Itu kata Rasulullah, beliau datangi orang-orang seperti itu, dicarikan kerja, diberikan pemasukan sehari-hari, dicari oleh Rasulullah SAW. Orang yang seperti ini, kalau ada dalam masyarakat orang yang seperti ini selalu mencari orang yang membutuhkan, dia mustahil akan dimusuhi. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang senang mencari orang yang membutuhkan, dicari kemudian dibantu. Nah, kalau ada sifat yang ketiga ini pada seseorang, maka dia yakinlah tidak akan celaka dalam hidupnya. Kemudian yang keempat,
Sifat yang keempat adalah Nabi itu adalah orang yang memuliakan tamu. Seseorang yang punya sifat memuliakan tamu, dia tidak akan celaka selama hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah ketika ada musibah yang menimpa sebuah masyarakat, banjir, tsunami, perang, segala macam, perkara-perkara musibah yang menimpa satu masyarakat, orang yang biasanya turun langsung membantu, nah orang-orang seperti ini tidak akan dibenci selama hidupnya dan tidak akan celaka. 5 sifat ini, kata para ulama, inilah pilar daripada akhlakul karimah. Akhlak yang baik itu banyak sekali, tapi intinya 5 ini. Orang yang punya 5 ini tidak perlu takut dalam hidup. Insya Allah tidak akan pernah celaka. Sayyidah Khadijah mengatakan, kamu Muhammad tidak akan celaka. Karena apa? Karena punya 5 sifat ini. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kita mendapati Nabi Muhammad ketika menjelang usia 40 tahun, beliau senang menyendiri. Kalau bahasa sekarang, bertapa, bersemedi di Gua Hira. Ulama mengambil kesimpulan bahwasanya seorang muslim perlu melakukan ini. Perlu menyendiri, meninggalkan berbagai aktivitas, menjauh dari manusia, dengan tujuan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak perlu bertapa ke gunung. Tidak. Cukup misalnya dengan melakukan tahajud ketika malam. Melakukan sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kita punya 24 jam. Ulama mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah, gunakan 1 jam, setengah jam dalam setiap hari itu. Itu khusus waktu untuk kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus punya waktu menyendiri, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan pekerjaan kita tinggalkan semua hal yang menyibukkan pikiran kita duduk dalam musholla, mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada dalam setiap hari itu setengah jam atau 1 jam. Nah, ini kata ulama persis seperti orang punya toko, jualan. Supaya tidak rugi, apa yang wajib dilakukan? Ketika jam 12 malam tidak ada lagi yang beli, itu tidak boleh langsung tidur besok buka lagi, nggak boleh. Malam wajib tutup pintu, kunci, ambil pulpen, ambil buku, catat. Hari ini penjualan berapa, yang laku berapa, ruginya berapa, apa saja yang sudah terjual, apa saja barang-barang yang perlu dibeli lagi besok. Harus ada perhitungan, wajib. Kalau tidak, bisa dipastikan usahanya itu gagal karena tidak ada pembukuan. Begitu juga dalam kehidupan seorang muslim. Kita hidup dari pagi sampai malam. Kata ulama itu harus ada 1 jam, setengah jam waktu di mana kita mencatat itu kembali. Apa yang kita lakukan hari ini, dosa apa yang ada kita lakukan. Kalau ada dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ibadah yang masih kurang, berarti besok kita lakukan lagi. Ada sedekah yang belum sempurna, besok kita sempurnakan. Tanpa kita manfaatkan waktu yang seperti ini, kita akan hidup seperti orang mabuk. Artinya berjalan seperti air mengalir begitu. Tanpa sadar nanti suatu hari ajal datang. Maka perlu dalam 24 jam itu ada 1 waktu saja. Apa itu sebelum subuh atau waktu duha, itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa mencatat kerugian dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan di hari esok. Itu yang pelajaran sangat penting yang kita pelajari daripada menyendirinya Rasulullah SAW di Gua Hira. Maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, jangan salah ditangkap. Karena nanti ini berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan praktek. Ada orang dari hadis ini mengambil kesimpulan berarti kita yang punya keluarga, kita punya anak, punya tanggung jawab, boleh kita bertapa ke gunung tidak pulang berbulan-bulan di sana. Dengan tujuan apa? Beribadah kepada Allah. Boleh enggak? Ya, Nabi saja bertapa di Gua Hira tidak pulang sampai bermalam-malam. Berarti kita boleh. Artinya kita tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga,
tinggalkan tanggung jawab, bertapa pergi ke gunung, nggak pulang-pulang. Ketika ditanya sama istri, kenapa nggak pulang? Saya lagi bertapa, mengikuti sunnah Rasulullah. Bukan itu yang diinginkan. Karena itu bertentangan dengan praktek Nabi. Nabi setelah jadi Rasul tidak pernah bertapa lagi. Tidak pernah bertapa 2 bulan, 3 bulan. Dan juga kita mengetahui tadi ketika Nabi bertapa, beliau sudah memastikan kebutuhan keluarganya sudah tercukupi. Dan Rasulullah setiap 12 malam pulang, melihat kondisi keluarga, ekonominya cukup, ada kebutuhan yang perlu dipenuhi, kemudian baru berangkat lagi. Maka kalau kita mendengar dalam sejarah Islam, ketika kita membaca sejarah-sejarah tokoh Islam, mungkin kita akan menemukan beberapa tokoh ulama yang mereka bertapa di gunung setahun, 2 tahun, 5 tahun. Apakah itu menjadi dalil bahwasanya kita boleh melakukan itu, meninggalkan keluarga semua? Tidak. Tidak boleh. Lantas kenapa para ulama ini melakukan? Mereka punya kondisi khusus. Ada kondisi khusus bagi mereka itu yang menyebabkan mereka harus menyendiri begitu. Tapi bagi kita tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Kenapa? Karena sahabat tidak pernah melakukan itu. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Nah, makanya bertapa ini menyendiri, kalau kita menemui ada beberapa ulama yang melakukan ini, bertapa setahun 2 tahun itu kita ibaratkan seperti orang sakit. Ada sakit yang membutuhkan penanganan khusus. Dan itu tidak boleh kita kiaskan kepada kita. Karena apa yang kita sampaikan tadi, menyendiri itu adalah obat. Obat yang bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit yang ada dalam hati. Dalam hati kita ada takabur, ada ujub, segala sesuatu saya, ananiyah. Kemudian takabur, sombong, congkak, dan lain sebagainya. Itu hadirin dirahmati oleh Allah, tidak bisa diperbaiki dalam majelis seperti ini. Tidak bisa, kata ulama. Cara memperbaiki sifat kesombongan, keangkuhan, ujub, itu caranya adalah harus duduk di tengah malam, di musola, disitulah kita berbicara dengan diri kita. Caranya seperti itu. Makanya ada kondisi di mana para ulama itu membuat mereka sedang ada kondisi khusus, yang membuat mereka harus bertapa setahun 2 tahun. Tapi itu kita anggap sebagai kondisi yang dikecualikan. Sedangkan kita yang biasa-biasa tidak boleh melakukan itu. Ibaratnya obat. Obat itu diminum sekedar keperluan dan kapan dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan dan tidak sakit, maka obat itu tidak boleh dimanfaatkan. Nah, ini lagi-lagi juga penting ini karena ini berbicara tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai salah dipahami. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian penyampaian kita pada malam hari ini menyangkut tentang awal-awal Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Semoga apa yang kita sampaikan kiranya bisa menjadi catatan, bisa menjadi informasi baru yang bermanfaat untuk kita menentukan sikap dan tingkah laku dan memperbaiki ibadah kita pada hari-hari yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.